Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki keliling belum selesai nih laporannya. Di Harganas, makanya Aki nggak ketemu dengan Pak Kaper, Aki nggak ketemu dengan bapak-bapak kabin, kecuali yang terakhir karena Aki sudah selesai dengan Sandaria bersama peserta yang lain. Kali ini Aki akan melaporkan ketika berada di stand IPKB, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Kalau IPKB Ikatan Penulis dulu ya, begitu itu ya. Bedanya di IPKB ini. Nah, bercanda-canda saja, tapi ya bermakna. Tidak mungkin Aki bercanda saja. Yang pertama yang dikaji di situ adalah apa sih? Kenapa harus dibentuk IPKB? Apa makna dan tupoksi daripada IPKB itu sendiri? Satu itu. Karena di situ lengkap. Ada pengurus tingkat pusat, Ibu Anita yang dari Cianjur itu ketuanya tingkat nasional, dan juga ada pengurus dari Jawa Barat. Dan ada juga penyuluh yang begitu vokal. Pengakuannya dari Indramayu, lupa nama Aki gitu ya. Yang pertama itu, apakah misalnya ini adalah kedudukan, profesionalisme, ya, disiplin, etika, ya, dan perlindungan terhadap anggota itu masuk daripada tupoksi itu, atau hanya ikut-ikutan pada kegiatan yang dikerjakan oleh BKKBN saja. Mari kita sedikit berkaca kepada orang lain. Organisasi profesi yang kelihatannya besar dan sudah tua, sudah lama, ini diambil aja beberapa contoh. Satu adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kedua, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ketiga, IBI, Tante. IBI itu adalah Ikatan Bidan Indonesia. Itu ketiga itu besar dan selalu berkoordinasi dengan kita. Di situ yang kita tahu, yang pertama itu adalah kedudukannya independen. Nah, mudah-mudahan IPKB kita juga independen. Tidak boleh IPKB itu di bawah kutak-katiknya BKKBN, atau hanya nunggu kegiatan BKKBN, dibiayai BKKBN, atau kalau gitu mah sudah aja jadi anggota BKKBN. Ada beda kan organisasi IPKB dengan sebagai penyuluh karyawan BKKBN. Sama PGRI juga gitu. Di situ ada kode etik. Jadi kalau ada yang melanggar, anggota itu dari etika penyuluh, maka itu harus dihukum oleh IPKB ini. Kan itu sama. Di mana-mana juga ada dewan kehormatan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mendapat masalah, itu harus mendapat perlindungan. Itu fungsi organisasi yang kita tahu di organisasi-organisasi yang lain. Kemarin kan, ketika ada dokter yang dari luar itu mau masuk menjadi dokter Indonesia, sampai diturunkan itu jabatannya rektor di salah satu universitas, kita tahu mereka membela. Kemudian juga mengadakan profesionalisme, banyak fungsi-fungsi yang dilakukan. Misalnya itu IDI itu iuran, ya, Aki sering Bu Eli ikut Kang Udin ya. Kemana ini Bu Eli? Sedang ke Perancis, seminar tentang jantung. Seminar, dokter kandungan ya. Ya, seminar tentang apalah itu satu keilmuan, dan dia itu iuran. Apakah kita udah sampai ke sana? Gak apa-apa, kita belum sampai ke sana karena kita itu kan baru. Kalau organisasi 20 tahun itu dikatakan baru karena PGRI itu kan sejak berapa puluh tahun yang lalu. IDI itu mungkin dari sejak kemerdekaan. Itulah fungsi-fungsi yang Aki tahu. Maka silahkan. Kode etik.
jangan sampai. Penyuluh jangan salah menempatkan kedudukan, penyuluh jangan sampai lantang kepada pihak lain. Itu adalah fungsi-fungsi pembinaan daripada IPKB. Itu menurut Aki. Ya, itu. Apalagi katanya sekarang itu penyuluh itu sudah alih fungsi. Itu kawan dari Indramayu, Aki lupa nama. Ya, kawan dari Indramayu teh menjadi apa? Jadi pembuat SPJ. Buat apa penyuluh? Penyuluh itu penyuluhan saja. Nah, kalau penyuluhan itu penyuluh saja, ya profesionalisme ditingkatkan. Tapi Aki juga masih bertanya, ikatan penyuluh. Ini penyuluh ini lebih ngambang daripada KIE. Karena kalau penyuluh itu sifatnya hanya lebih bersifat kepada apa-apa yang disuluhkan, apabila sudah mengerti, apabila sudah dilaksanakan, itu sudah menemukan titik keberhasilan. Tapi kalau KIE sebelum dia laksanakan dan dibimbing oleh kita sampai dia berhasil, itu efek dan dampak. Ya, jadi input, proses, output, impact dan dampak. Itu yang Aki katakan. Nah, Aki minta nih kepada siapa? Kepada Direktorat KIE. Itu harus jadi pembina. Ke Ibu Sri Bu Ningsih ya, dengan siapa itu? Ini diminta, apakah seorang penyuluh itu etis nggak? Atau benar nggak ngomongnya bahwa minta dukungan kepada pemerintah daerah atau kepada pemerintah desa? Ini mohon diluruskan. Kalau minta dukungan berarti dia yang punya program, dia yang tanggung jawab, orang lain yang mendukung, apalagi ini pemerintah daerah. Ini satu PR kita bersama. Juga kepada Direktorat Lini Lapangan, Aki bertanya, apa betul kedudukan PLKB atau penyuluh sekarang itu mitra daripada kepala desa? Wah, kalau mitra agak lain, Pak. Agak lain. Tapi kalau program itu tetap dudukan. Sehingga tidak keluar kata-kata, saya mendukung Kampung KB, saya mendukung program. Ini Aki ulang-ulang. Kenapa? Karena ini rasanya janggal. Atau mungkin karena sekarang itu kedudukannya begitu, monggo. Kita mah diskusi antara aki-aki ya kolonial dengan milenial. Itu saja ya. Terus di situ tuh ada kelihatan. Ada apa? Ada wayang golek. Nah, ini adalah salah satu audio visual aids atau alat peraga. Mudah-mudahan ini Aki juga kan disuruh itu pegang wayang si Dawala gitu. Ini juga salah satu alat, maknanya harus dibenarkan. Manfaatkan lagi penyuluh dengan penyuluhannya, dengan audio visual yang ada, dengan alat peraga yang ada. Kita kembangkan kembali. Ini banyak obrolannya, langsung aja simak di videonya karena Aki panjang sekali nih. Mungkin di jumlah jadi 15 menit lebih nggak apa-apa. Khusus kita kepada para penyuluh sebarkan aja. Kalau memang ada kesalahan dari Aki koreksinya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, namanya juga pendapat. Bisa berbeda, bisa sama. Tapi kalau perbedaan itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Kita kan beda. Ibu kita beda dengan bapak kita. Tapi melahirkan kita. Kan begitu. Kita juga dengan istri kita beda. Melahirkan anak kita. Itu melahirkan yang baik ya. Kalau perbedaan itu, mari kita maknakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaco. Sidoarjo. Oke. Jadi sekarang hitung dari 94 sampai sekarang 2024 berapa? 31. Hitungnya. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
19, 20, 21, 22, 23, 31. Oke? Oke. Sebelumnya hari apa? Yang 23 tahun lagi. Hari Krida. Krida naon? Harinya para petani. Dia yang mulangan sapoto. Baru tahunnya 20% molototnya terus. Ya itu jangan dibiasakan. Tahunnya 20% molototnya 100%. Percaya dulu. Percaya diri sambil ngaco. Bagus. Keberanian adalah salah satunya. Oke. Kenapa? Yang 23 tahun itu 11 tahun hari KB. Dari 71 sampai 82. Dari 83 itu hari Pertasi, Kencana, Persatuan Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana. Kenapa disatukan? Kenapa disatukan harinya? Ada, oke masih bisa. Hah? Balik nanya. Kalau balik nanya harus diberi oleh-oleh. Tapi udah lunas. Hari apa yang Pertasi Kencana itu pertanian, koperasi, keluarga, karena harinya berdekatan. 20 Juni hari Krida pertanian, 29 Juni hari KB, dan 12 Juli iya kata Presiden, bosan aing terus-terusan wae peringatan, satukan. Nah, itu perintahnya. Hemat meriah. Iya dong. Jangan saling berkaitan keluarga. 3677. Nah, Ada, oke. Kayak gini apakah betul ini? Apakah Iya, betul Pak. 3677? tadi kita sudah berbicara tentang Oke, benar. Hari keluarga. Itu Oke. Oke. Sekarang Dawala akan tanya. Ini ke orang Subang. Biru, oke, biru Ya, sebelah sini. Oke, siapa tinggal yang biru, harus oke, dan melaksanakan biru hari sebelah keluarga? sini. Nanti bisa kali ya satu Kalau kenapa berangkat ke sini? Kenapa berangkat ke sini? Oke, kita coba dulu. Keluarga ke sini. Oh, jadi hari keluarga itu sebetulnya harus diperingati oleh siapa? Oleh keluarga. Oleh keluarga. Kalau di sini apa namanya? Nah, kalau di sini adalah upacara. Nah, itulah dia. Jadi hari ini lebih bersifat kepada pestanya para pengelola. Tapi nanti hari keluarganya harus di keluarga sendiri. Oke? Nah, jangan sampai kita rame-rame keluarga nggak ngerti tugas daripada IPKB, para PLKB seluruh Indonesia. Kalau mau hari keluarga itu ciptakan peringatan di keluarganya masing-masing. Begitu caranya, Dap. Oke? Makan bersama. Iya. Coba hari keluarga di keluarga ada berapa kali setahun? Tiap hari, Pak. Itu mah bukan hari keluarga tuh. Tiap hari mah sesoloan. Yang hari keluarga itu ada dua. Satu hari waktunya dia nikah. Itu kan dua waktunya hari keluarga nasional. Nikah tahun 2003. 2003. Hari apa? Tanggal 14 hari Minggu. Nah, hari Minggu tanggal 14 Valentine ini. Ya. Februari ya? Oh, Desember. Coba, apa makna dari hari keluarga? Oke. Maknanya apa? Maknanya yang satu untuk memperingati hari keluarga, di mana kita harus mengingat masa lalu. Kapan kita bertemu dengan Bismillah kurang ngomong eta. Makasih ya mati saleti. Kenapa ini? Kenapa hari keluarga makna yang pertama apa? Kita menjadi saling berpasangan, maka terciptalah satu keluarga. Jadi kata ini Purwakarta, hari apa yang pertama? Hari kenangan. Oke? Ya, oke. Geus sabaraha tahun kawin? Pas 20 tahun. 20 tahun. Kenangan apa yang paling manis sebelum kawin? Wah, bobogohan. Nah, susah nggak mencari istri? Susah.
susah. Banyak saingan. Banyak saingan. Pada mungkin ongkong. Karena wajah kita adalah Pas-pasan. si Jemar ada kaset dulu mah. Nah kalau ini yang ada kaset, bapak nama waduh susah. Acan lebih kaya nang. Susah. Jadi yang pertama hari kenang kembali. Bu Anita, malam pertama siapa yang nyubit? Ayo. Kenangan itu, mengenang. Kenangan, betul tidak? Berapa kali kau mengucapkan ijab kabul? Satu kali? Pura-pura. Satu kali. Terida Mayu. Oke? Itu hari apa? Hari kenangan. Yang kedua hari apa? Hari terbaik karena mendapatkan sepeda, silakan. Apa ya? Hari Muhammad dan hari mimpi. Mimpi apa? Mimpi basah? Bukan, jadi hari keluarga itu membuat kita mengingat kembali apa tujuan keluarga kita, apa impian keluarga kita. Jangan ke situ dulu. Kau berapa tahun kawin? Baru sebulan. Baru sebulan. Nah, ini belum ditanya. Ini berapa tahun kawin? Saya sudah 26 tahun. Kepada kau ada yang menggoda selama 26 tahun? Alhamdulillah belum. Belum. Berarti tidak laku ini. Karena saya tidak punya kesempatan. Kepada kau? Ada. Kamu siapa dan ada cudin. Kepada Bu Anita? Tidak ada. Kepayu. Kepada kau Purwakarta? Ada yang menggoda selama berapa tahun? Ada, Pak. Ada. Ada. Tapi tidak tergoda? Insya Allah mudah-mudahan. Istri juga ada yang menggoda? Ya, aku tahu. Tapi karena saya bawa ke sini, Pak. Sini saya. Ya, nggak apa-apa. Mana yang mana? Oh, Ibu, selama kawin ada yang menggoda nggak? Banyak. Banyak. Artinya kita tidak cerai, kita tidak putus. Artinya apa? Mempertahankan Kemenangan. Jadi yang pertama hari kenangan, yang kedua hari kemenangan, dan hari ketiga baru hari kesadaran. So, sekarang kita yel. Ya, apa makna dari hari keluarga? Hari kenangan, hari kemenangan, hari kesadaran keluarga Indonesia. Betul tidak? Kesadaran apa? Kesadaran untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga. Satu tambahan buat IPKB pusat dan provinsi. Tolong sekarang kembalikan jati diri penyuluh. Sekarang ini penyuluh ini kayaknya sudah tidak jati dirinya, sudah mulai merosot, sehingga kita kalah sama yang lain. Karena apa? Karena kita tidak hanya belajar. Kenapa BKB tidak masuk pada unsur penting dalam stunting? 3479 tidak ada. Tidak disebut, posyandu aja yang disebut. Kenapa BKR dan BKL itu kalah sama Karang Taruna? Kenapa BKL kalah sama Posbindu? Kenapa UPPK sama oleh UP2K? Karena kita ikut-ikutan materi orang lain. Ini tugasnya dari Kanjeng Ketua. Ya, kembalikan kepada jati diri. Bupati banyak yang ngomong, saya mendukung program KB. Ngaco nggak ya? Ngaco pisan. Ngaco sekali. Bukan melaksanakan, saya yang bertanggung jawab. Siapa sih? Kebijakan dia. Kebijakannya dia, programnya dia. Bukan saya pelaksana. Ya iya. Tapi ini cek PLKB nih, kata PLKB di daerah. Saya itu minta dukungan ke kepala desa ngaco. Yang ngaco mungkin ini yang di ketuanya. Jangan dukungan. Dan jangan sekali-kali kita mengaku mitra dengan kepala desa. Nggak boleh. Yang punya program itu kepala desa. Kita pembantu sebagai pembantu. Oke? Hanya sekarang kita tidak bisa mendudukan itu. Ya? Oke? Jadi sekarang coba sebarkan ke seluruh
Ibu kami sejabat berapa anggotanya? Jabat 2.200. Tolong itu di WA kamu itu seorang ke saya masuk, dari saya diberi nanti beberapa menit. Jadi Aki sekarang udah hampir beralih penyuluh tuh, apalagi yang P3K itu dari non ASN, kebanyakan itu membuatan SPJ. Tidak ikutan saya ya, tidak ikutan ya. Tidak ikutan. Jadi lain melaksanakan penyuluhan tapi membuat SPJ. Ya ini pengakuan ya, pengakuan yang sangat tulus. Kalau kita berfungsi penyuluh, kita penyuluhan. Penyuluhan. Ngapain ngurusin SPJ? Nah, SPJ itu kan ada stafnya. Ada staf, ada UPT, biarin. Penyuluhan terus. Jangan ikut-ikutan pada pesan orang lain. Karena kita itu punya pesan-pesan yang bagus.